Itu ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa nilai yang ada di dalam shell matriks itu adalah positif semua. Jadi kita harus hati-hati menerjemahkan ya nilai-nilai ini, yang dimaksud menang dan kalah itu apa begitu ya. Yang dimaksud menang dan kalah itu adalah misalkan ya kita melihat dalam hal ini pesimistik ya, pessimistic expectation ya dari setiap pemain itu yang menjadi kriteria ya. Ini contohnya ya. Nah, tentunya saudara bisa kerjakan sendiri dengan metode yang sudah saudara kenal dengan teori permainan di mana suaranya hilang. Izin Pak, suaranya hilang Pak. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Padahal komputer baru belum ada 3 bulan, Mas, kayak putus-putus gitu ya. Oke, jadi kembali ke contoh soal yang pertama tadi adalah relatif sangat mudah gitu ya. Tapi saya memberi sebuah studi kasus yang seperti ini. Jadi saya ambil ilustrasi ya, wah ini terkait dengan KONI sama Departemen Pertahanan. Ya, sebuah perusahaan pemasok alutsista alat ya sistem pertahanan ya yang mana ya dibutuhkan oleh TNI. Ya, investasi ya yang dilakukan dengan membeli beberapa senapan otomatis M16, pesawat peluncur dan sebagainya. Ya. Kemudian pengembalian investasi dana yang ditanam pada penyediaan alat-alat tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan perusahaan pemasok untuk ya mendapatkan kontrak dari TNI. Konsekuensi laba atau rugi atas ya investasi untuk stok peralatan tersebut sangat ditentukan oleh probabilitas keberhasilan kontrak untuk masing-masing jenis peralatan. Di dalam mendukung keberhasilan
ya memenangkan kontrak, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, ya, mengingat bahwa selama ini ada sebuah perusahaan pemasok pesaing yang sering mendapat pesanan dari pihak TNI, yaitu perusahaan PT Reform ABRI. Ya, dalam PT Soeharto Lumintu ini menggunakan 3 strategi, yaitu yang pertama menyewa konsultan pensiunan jenderal yang masih punya pengaruh di Mabes TNI. Kedua, memberi paket transfer teknologi dengan mentraining sebanyak 25 perwira menengah dan perwira tingginya ke Amerika Serikat selama 6 bulan. Dan ketiga, memberikan gratifikasi kepada jenderal-jenderal yang menjadi kunci atas pembelian peralatan pertahanan tersebut. Strategi tersebut juga dilakukan oleh PT Reform ABRI, kecuali strategi 3 yang dianggap tidak halal menurut agama karena menjurus ke penyuapan dan diganti dengan strategi membangun fasilitas latihan perang di suatu daerah di Pulau Jawa. Adapun payoff matrix dari persaingan antara 2 pemasok alutsista tersebut, ya, adalah sebagai tabel berikut ini. Ya, Soeharto Lumintu mempunyai 3 strategi, Reform ABRI mempunyai 3 strategi. Masing-masing dia mempunyai payoff matrix seperti yang ada di dalam tabel ini, gitu ya. Nah, kemudian ya pertanyaannya adalah berapa probabilitas ya dari PT Soeharto Lumintu memilih strategi 1, 2, dan 3, dan berapa probabilitas ya PT Reform ABRI memilih strategi 1, 2, dan 3. Ya, kira-kira seperti itu sebagai ilustrasi contoh soal. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ya, ini juga tadi seperti yang contoh yang pertama tadi, relatif lebih ada matriksnya, ya, di mana ada perusahaan A dan B, ya, dihadapkan pada pilihan strategi untuk mengurangi, ya, kontribusi polusi udara, begitu kan ya, seperti itu. Nah, matriksnya seperti ini, ya, pertanyaannya tentukan solusi optimalnya, ya, seperti itu. Nah, ini hampir sama, ya, seperti itu, ya. Nah, ini gimana? Kira-kira mau dicoba dulu di rumah, ya, dicoba dulu di rumah, kemudian ya kita ya diskusikan minggu depan begitu atau bagaimana? Terserah. Apa mau saudara? Suaranya cukup jelas, tidak putus-putus kan sekarang ya? Jelas, Prof. Nah, ini faktor apa saya nggak ngerti ini. Kalau internetnya jalan. Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Untuk yang kasus alutsista ini tadi, kalau yang kemarin-kemarin di materi strategi permainan kan diajarin oleh Prof itu untuk mencari minimax min atau maksimin yang mana itu adalah nilai optimum kan, Prof. Untuk probabilitasnya itu, probabilitas kemenangan itu atau kekalahan itu ngukurnya dari yang mana ya, Prof? Kalau boleh diingatkan kembali. Oke, Mbak Prof Tiwi, terima kasih. Jadi kita dalam hal ini ingin mengetahui kecenderungan dari masing-masing pesaing. Ya, kecenderungan dari masing-masing pesaing. Ya. Nah, kecenderungan itu diukur oleh apa, Mbak Prof Tiwi? Mbak Prof Tiwi, diukur oleh apa? Diukur oleh ya berapa kemungkinan masing-masing pesaing itu
memilih strategi yang dimiliki. Setuju enggak? Setuju, Prof. Nah, oke. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Cukup paham? Sehingga dalam hal ini kita ya diharapkan mampu mencari berapa probabilitas masing-masing pesaing memilih strategi 1, strategi 2, dan strategi 3. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebentar ya, dilihat di sini, sebentar, saya ini kan, ya, di sini ada P, ada Q, ada R, ada P, Q, R. Kemudian ada S dan ada T untuk strategi dari masing-masing pesaing tadi. Ya, strategi dari masing-masing pesaing tadi seperti itu. Sehingga ya dalam hal ini kita ya membuat atau mengetahui bahwa P plus Q plus R sama dengan 1, R plus S plus T sama dengan 1. Sampai sini kepegang nggak? Kepegang, Prof. Pegang ya. Oke. Ya. Manisar, Putu Manisar, paham? Paham, Prof. Oke, paham ya. Nah, P plus Q plus R sama dengan 1, S plus T plus U sama dengan 1. Kemudian kita mencari ekspektasi, ya saya anggap yang Soeharto Lumintu itu S, yang Reform ABRI itu R. Ya, ada S, ada R ya. Oke, A dan B gitu aja. A dan B. Sehingga ekspektasi A memilih strategi 1 sama dengan ya 14.000 S ya plus 83.000 T ya minus 100.000 U. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang, Prof. Ya. Bentar, saya nyari pensil dulu ya. Pensil saya kok hilang. Bentar ya. Jadi di sini P, Q, R. Ini S, ini T, ini U. Ya. Sehingga kita bisa ekspektasi A1, bisa nyari ya Mbak Praftiwi, E A2, dan E3. Sama dengan. Itu Mbak Prativi. Iya, Pak. Ya. Kemudian EB1, EB2, EB3 sama dengan berapa? Ya. Dan kita sadar bahwa P plus Q plus R sama dengan 1. Ya. S plus T plus U sama dengan 1. Bagaimana Mbak Prof. Tiwi? Iya, Prof. Oke ya, seperti itu. Mas Busro Punjung, bagaimana Mas? Siap. Masih mengikuti, Prof. Ya, masih mengikuti. Mas Timur, gimana? Dimengerti, Prof. Paham ya?
Paham ya? Iya, Prof. Prof. Oke, kalau gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan, mumpung ini kita membahas sebuah case, ya, sebuah case begitu yang tentunya sangat menarik. Prof, mohon maaf. Mau bertanya, Prof. Yuk. Jadi di sini kalau misalkan A ini reforma ABRI, berarti EA1 ini berarti 114.000 P dikurangi 80.000 Q ditambah 140.000 R. Begitu, Prof. Ya, betul. Oke, siap, Prof. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya persoalannya mudah ini, masih mudah. Tapi paling mudah ya yang ini, yang paling mudah yang nomor nomor 2 ini paling mudah, ya. Dan juga nomor 3 ini paling mudah. Ya. Saya akan memberikan sebuah contoh soal yang soalnya itu 2 lembar sendiri begitu, yaitu contoh kasus. Tapi saya cari dulu di ini ya, di Prof, maaf ya, lanjut silakan. bertanya yang tadi, Prof. Jadi kalau sesudah kita menghitung ekspektasi A1, ekspektasi A2 dan seterusnya itu STU PQR sudah kita ketahui. Untuk yang nilai prediksi kemenangan atau kekalahan itu yang didefinisikan prediksi kemenangannya yang nilai yang dari mana ya, Prof? Oke. Saya bingung. Ya. Oke, jadi kemenangan atau kekalahan itu kita lihat nanti, ya, kita melihat dari sisi A atau dari sisi B dulu. Kalau A itu misalkan Soeharto Lumintu, ya, maka kita bisa mengatakan bahwa strategi daripada A itu adalah Maximin. Ya, Maximin. Kenapa? Dia perhitungan yang paling celaka, tapi yang kurang celaka itu yang mana? Demikian juga B. Dalam hal ini reform ABRI. Ya. Dia selalu, ya, kondisi terjelek bagi B itu apabila A itu menang banyak. Setuju nggak, Mas Pratama? Ya. Iya, Prof. Setuju, Prof. Setuju ya? Saya random aja gitu. Ya, setuju. Sehingga tentunya kalau yang A tadi adalah Maximin, maka ya si B adalah Minimax. Kembali kepada pertanyaan Mbak Pratiwi tadi, ya, untuk menentukan siapa yang menang, begitu kan ya pertanyaannya Mbak ya? Nah, Betul, Prof. kita harus, ya, dalam hal ini, ya, mencari sebuah titik, ya, mana yang sebenarnya, ya, dia itu Maximin bagi A atau Minimax bagi B. Karena ini adalah kita mempunyai 3 variabel, yaitu taruh kata P, Q, dan R, serta S, serta T, serta U, maka ya Mas Bungaran tidak mungkin menggambarkan itu dengan contoh seperti yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu dengan grafik. Setuju nggak, Pak Bungaran? Ya, oke, Mbak Kartini.
Setuju nggak dengan pendapat saya? Iya, Pak. Setuju ya? Oke. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa menggambarkan minimax itu dari grafik mana yang paling minimum dari nilai-nilai yang ada, ya. Kemudian kita cari maksimumnya, ya. Nggak mungkin, dan itu rada sulit, ya. Ya bukan rada sulit, nggak bisa, ya. Oleh karenanya, ya Mbak Pratiwi, kita harus mentransformasikan model yang mempunyai 3 variabel P, Q, R, serta S, serta T, serta U, itu dalam bentuk matriks. Ingat ya Pak Kurniawan ya? Ya, Prof. Ya kan, dalam bentuk matriks. Nah, kalau sudah dalam bentuk matriks, maka kita tentunya bisa ya dengan mudah menyelesaikan, menentukan berapa besarnya P, berapa besarnya Q, berapa besarnya S, serta T, U, T, R, S, T, U, V, dan W. Pokoknya itu ya, seperti itu. Ya. Nah, dengan kita tahu berapa besarnya P, Q, R, S, T, dan U, maka kita bisa menentukan nilai maksimin ya dan minimaxnya. Ya, maksimin dan minimaxnya. Sehingga kita bisa menentukan sebenarnya di antara A dan B siapa yang mempunyai kecenderungan itu menang dan siapa yang punya kecenderungan ya itu akan kalah. Gitu. Mbak Fani, paham? Paham. Mbak Rizka, paham? Paham, Pak. Oke. Lanjut bertanya, Prof. Berarti Silakan. kan dari situ kan kita dapat value of the game berarti ya, Prof ya. Betul. Nah, untuk mendapatkan di value of the game itu titik berapa untuk angka tersebut, begitu ya, Prof ya? Persis, ya. Oke, Ada di angka kondisi itu berapa? dari sudut pandang PT 1 atau PT kedua, begitu ya, Ya, Prof? betul. Oke, terima kasih, Prof. Ya, oke. Ya, gampang ya. Ini contoh yang mudah. Saya akan memberi contoh yang rada ya sulit, tapi ya memang tidak lepas dari masalah politik begitu ya. Saya memberi case, sebentar saya pindah dulu ya. Sebentar bisa menunggu sebentar karena tadi sudah saya install di komputer yang satunya, saya sekarang harus buka, harus saya pindah ke komputer itu melalui WA begitu ya. Sekalian mungkin ada pertanyaan Pak Lukman, Mbak Nadira, Mas Saiful, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Yuk. Pak, kalau dilihat dari matrik ini kan biasanya kan yang kita jadikan acuan sebagai ini matrik kemenangan si siapa gitu kan. Itu kan kalau dari matrik ini selalu misalkan katakanlah dalam contoh case ini adalah matrik kemenangan PT Soeharto Lumintu gitu ya Pak ya. Sehingga nanti didapat nilai minimax itu di ruas sebelah kanan gitu ya Pak kalau step awal gitu. Itu apakah sama saja Pak kalau misalkan kita merubah katakanlah ini kita anggap matrik kemenangan tapi kita acuannya di PT Reformabri dari yang matrik yang posisi di atas gitu Pak, sehingga nanti nilai minimaxnya ya kita dapatkan di ruas yang di bawah gitu. Apakah nanti hasil akhirnya sama Pak? Oke, terima kasih Mas Farid. Farid ya, Mas Farid ya. Ya Pak. Pertanyaan itu sangat logis sekali. Ya, pertanyaan itu sangat logis sekali.
Dan jawabannya ya tentunya saya direct saja. Ya, karena permainan ini adalah permainan zero sum. Jadi yang menjadi pertanyaan tadi ya, tentunya jawabannya ya memang sama saja. Oh, karena zero sum. Ya, karena zero sum. Oke, Oke. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, cukup jelas ya. Ya, Pak. Ya, ada lagi. Sambil saya masih mencari ininya ya. Ada lagi? Silakan, mumpung masih bisa ini, karena apa namanya? Mesti ini ya, sebelum ujian. Nggak tahu ujiannya kapan ya. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Kok nggak bisa dibuka ini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan. Misalnya kita ingin mengaplikasikannya, misalnya kita berada di salah satu posisi misalnya dalam kasus ini kita berada di PT Soeharto Lumintu, Pak. Nah, terus untuk menyusun matriks ini kan berarti kita harus mengetahui data dari PT saingan kita ya, Prof? Betul, betul. Oh, okay. Kita harus, ya. Artinya apa? Kenapa kita harus? Pertanyaannya saya balik seperti itu. Karena permainan ini adalah permainan terbuka. Oke, ya. Prof. Apa yang dimaksud dengan permainan terbuka? Yaitu adalah di mana kita tahu ya jumlah strategi yang dimiliki oleh A maupun B. Ya. Jadi terbuka. Ya, analoginya kita seperti main catur. Ya, seperti main catur. Itu. Jelas? Ya, seperti main catur. Jadi kita harus tahu ya strategi apa yang dimiliki oleh lawannya. Ya, strategi apa yang dimiliki oleh lawannya. Begitu. Nah, pertanyaannya tentunya akan berlanjut. Pak, kalau permainan itu masing-masing tidak diketahui bagaimana? Nah, gitu Mas. Kan ada juga permainan yang seperti itu, kan? Iya, Prof. Itu kalau gitu gimana? Misalnya kalau dalam lelang tertutup misalnya. Ya, oke. Ada sebuah model yang menggambarkan hal tersebut, ya, di mana ini dengan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan strategi tahanan, ya, bahasa Indonesianya strategi tahanan, ya, di mana begini, sebenarnya ini sangat menarik ya teori permainan itu. Saya ada bukunya 3 biji itu tebalnya segini, segini ya. Semua matematis semua, ya, matematis semua, ya, pakai gambar jaring-jaring begitu, dan sangat menarik, sangat menarik. Ya. Nah, di dalam teori ini strategi prisoner ini, misalkan begini, ya, saya memberi contoh gambaran saja, cerita saja begitu ya, karena kalau saudara tertarik, ya, sambil belajar ini bisa dijadikan sebuah topik tesis begitu ya, sehingga saudara belajarnya bisa lebih intens dengan saya begitu ya, seperti itu. Saya ambil contoh ilustrasi begini. Misalkan ya kita berhadapan dengan kita dihadapkan pada sebuah ini apa namanya? Sebuah kasus penyelidikan daripada KPK. Ya. KPK ini ya menangkap 2 orang ya apa namanya tertuduh. 2 orang tertuduh ya.
dua orang tertuduh pada kasus yang sama. Ya, jadi bisa jadi mereka kolaborasi, bisa jadi mereka tidak kolaborasi. Ya. Nah, dua kriminal ini tadi saya sebut saja sebagai A dan B. Ya, sebagai A dan B. Nah, A mempunyai dua strategi. Si B mempunyai dua strategi. Ya, kebayang ya? Ya, jadi ada matriks 2 kali 2. Gitu ya. Maaf, ini Mas atau Mbak Faiz Rizkula. Nggak ada ya. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Strategi tersebut si A ya. Strategi satunya adalah ngaku kalau mencuri. Strategi duanya dia tidak ngaku. Ya, dibuat matriks itu, tolong digambar seperti itu. Ya, dia tidak ngaku. Nah, kemudian B juga demikian. B ngaku dan tidak ngaku. Nah, apa yang dilakukan oleh penyidik? Kalau A ya ngaku dan B tidak ngaku, maka B dihukum 15 tahun, A dihukum 3 tahun. Ya, dihukum 3 tahun. Sedangkan ya si A kalau tadi A mengaku ya, sekarang si A tidak mengaku ya, dan B juga tidak mengaku ya, maka A dan B tidak mengaku ya. A dan B dihukum 8 tahun. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dari matriks itu sekarang ada sebuah kondisi ya yang mana ya pemain atau bukan pemain ya, tertuduh itu cari safety player, menginginkan menjadi pemain yang aman. Ya. Apakah tidak ngaku? Kalau tidak ngaku, kemudian temannya itu ngaku 15 tahun. Kalau ya ngaku tidak ngaku dan mereka juga tidak ngaku, ya taruh kata 8 tahun. Ya. Ngaku tidak ngaku, ngaku tidak ngaku dan tidak ngaku 8 tahun. Ya. Ngaku dan tidak ngaku 8 tahun ya. Kalau ngaku dan ngaku ya taruh kata 6 tahun. Ya, seperti itu contohnya. Nah, maka kita dalam hal ini ya tentunya bukan mencari strategi mana yang dia pilih ya, tapi kecenderungan daripada A dan B itu memilih strategi yang mana. Ya, seperti itu. Nah, pendekatannya bukan pendekatan minimax dan maksimin terlebih dahulu, tapi sedapat mungkin mereka berusaha untuk mencapai ya sebuah keadaan yang disebut sebagai zero risk, ya risiko yang paling ya 0 atau risiko yang paling kecil. Nah, oke. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam, tapi saya akan menyampaikan dulu satu contoh soal ya yang cukup menarik yang nanti ini tentunya dikerjakan ya. Saya akan menjelaskan
ininya. Bentar ya. Oke. Sebentar. Download. Oke. Ya. Oke, kemudian saya kembali ke sini. Maaf Pak, untuk UAS itu soalnya seperti ini ya Pak ya, nanti skemanya ya Pak. Ya, tapi tidak dikerjakan di kampus, tidak dikerjakan sekali pertemuan, tapi gini, saya biasanya begini Mas, saya beri soal begitu, kemudian silakan kerjakan dalam tempo 120 menit. Ya, 100 menit ya, maksimum 100 menit. Kemudian kumpulkan 100 menit, kumpulkan. Kemudian oke, keep your problem. Kemudian saya beri waktu 1 minggu untuk rework. Ya, untuk rework. Jadi saya mempunyai 2 nilai. Ya, nilai yang jelek dan nilai yang bagus. Gitu kan. Saya berasumsi saudara nggak kerja sama gitu kan. Nah, saya akan melihat progres saudara gitu. Ya, melihat progresnya, bukan nilai yang jelek dan yang bagus, tapi saya akan melihat progresnya itu. Bagaimana? Ada kemajuan dalam berpikir atau tidak begitu. Paham? Paham, Prof. Ya, oke. Jadi biasanya soalnya panjang begitu ya, seperti itu. Oke, jadi saya buka dulu ini. Soal itu di-download. Saya open. Bentar ya. Nah, ini stop share, kemudian sesi. Soal pertama ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Prof. Oke, ya. Ini panjang soalnya, sampai di sini aja. Ya, 1 lembar lebih lah. Ya, saya perkecil begini. Waduh, kecil banget. Ya, jadi nanti saya kirim ke saudara. Intinya begini soal ini. Ya. Soal ini saya buat ya sekitar hampir 16 tahun yang lalu, di mana soal ini mencerminkan pemilihan presiden tahun itu, ya, di mana partai yang menang itu belum tentu ketua partainya kepilih jadi presiden, begitu ya. Yaitu pada waktu tahun 2022, saya teringat sekali karena pada waktu itu saya di Bali, ya, saya di Bali, ya. Tahun 2002 itu, ya, presiden dipilih oleh MPR masih, ya, dipilih oleh MPR. Nah, pada waktu pemilihan presiden itu ada 3 faksi, ya, 3 faksi anggota DPR, yaitu poros tengah. Saudara udah lahir kan ya, poros tengah. Kemudian
poros tengah, kemudian Golkar, kemudian satunya PDIP begitu. Pada waktu itu yang menang adalah PDIP begitu kan. PDIP begitu, terus pemilihan presiden. Saya ingat banget, saya waktu itu masih di Pantai Kuta itu kok. Saya masih di Pantai Kuta jam 2 siang begitu, MPR memutuskan memilih ternyata Gus Dur. Tertarik sekali itu. Saya, waduh, Gus Dur gitu. Saya ada di Bali. Di Bali itu basisnya PDIP. Berarti orang Bali marah gitu kan. Akhirnya apa? Saya pulang, ya, nggak bisa ke bandara karena pohon-pohon ditebangin gitu kan. Naik bis sampai di daerah barat itu apa itu namanya kabupaten mana itu nggak bisa, dilarang sama tentara begitu. Terus kami nginep di Garnisun itu 2 malam begitu. Cuma makan bakso terus gitu kan. Menarik gitu ya ceritanya. Tapi untung pada waktu itu terus PDIP mendapat jatah wakil presiden gitu. Nah, ini membangun inspirasi saya, ini menarik. Jadi ada 3 entitas, ya, fraksi Golkar, fraksi Reformasi itu poros tengah, dan PDIP. Nah, cuman ini bukan presiden, Ya, terus saya muter-muter, wah ini bagus ini jadi studi kasus gitu kan. Jadi ini adalah penentuan apakah UUD 45 itu ya kembali ke Piagam Jakarta atau ya UUD 45 seperti yang sekarang ini gitu. Nah, di sini ada 3 entitas. Ya. Tapi pilihannya itu adalah kembali ke Piagam Jakarta atau tetap ya ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya pada saudara-saudara sekalian, ya, yang mungkin punya sense politik, gitu. Ya, sebenarnya ada berapa pesaing di sini? Ayo. Ada berapa pesaing di sini? Ada 3 kan, Prof? Ada 3. Salah. Ada 1, Pak. Izin, Prof. Nggak ada persaingan. 2. Izin jawab. Ada 2. Ada 2, Prof. Mohon izin. Ya, silakan. Ada 2. Yaitu yang setuju dan tidak setuju. Oh, ya. Ya, yang setuju dan tidak setuju. Jadi ada 2 pemain, tapi pemain 2 bukan pemain ya, sini 2 pendapat ya. Sekarang DPR kan, 2 pendapat. Gitu. Nah, pendapat-pendapat itu ada di fraksi Golkar, ada 2 pendapat, prosentasenya kita nggak tahu. Ada apa namanya di fraksi Reformasi kita prosentasenya nggak tahu, dan ada di fraksi PDIP prosentasenya kita nggak tahu, karena kita mempunyai pemikiran bahwa meskipun dia di Reformasi ada 2 pendapat, di Golkar pun juga ada 2 pendapat, di PDIP itu juga ada pendapat begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui ya. Ini prosentasenya saya ngawur ya, saya beri angka 0,6, 0, dan sebagainya itu ya hanya untuk logiknya ini ya, saya tidak mempunyai kepentingan untuk memenangkan siapa di dalam kasus ini, tapi saya ingin ya
mengetahui sebenarnya dengan nilai-nilai angka yang seperti itu, ya, siapa yang sebenarnya bakal menang. Ya. Karena sebelum voting dibuat sebuah, apa itu istilahnya, lobbying, ya, dibuat sebuah lobbying. Ya, dibuat sebuah lobby begitu, sehingga apa namanya, kita bisa mengetahui, ya, kecenderungan permainan ini cenderung ke mana, gitu ya. Menarik ini ceritanya. Ya. Kalau soal ini saya jadikan ujian, nggak ada yang benar, gitu ya. Makanya saya jadikan, ya, take home homework, ya, take home ini PR dibawa aja, minggu depan dikumpulkan, ya, seperti itu, ya. Jadi ini saya ceritakan gimana membuat soal itu dari kejadian saya di Bali waktu itu, karena saya mau jagung, mau datang kondangan ada dosen ITS yang merit waktu itu. Itu kira-kira Mas dan Mbak, ya, contoh-contoh ini nanti akan saya kirim ke Saudara Timur. Ada pertanyaan? Prof, kenapa pada saat ujian nggak ada satupun yang betul, Prof? Ya, tidak ada satupun yang betul itu bukan berarti ya, saudara sekalian bodoh, tidak ya. Tapi artinya tidak terbiasa, ya, mendapatkan sebuah, ya, situasi pengambilan keputusan yang krusial. Ya, sehingga, ya, ini kan sense, ya, untuk bagaimana mempersepsikan sebuah permasalahan. Itu aja, gitu ya. Di dalam proses, ya, pengambilan keputusan manajemen itu adalah sebuah, ya, proses yang tidak hanya yang saudara pertanyakan, saudara Prof. Tiwi tanyakan pada saya itu tadi kan pertanyaan-pertanyaan, ya, komputasi gitu kan, tapi bukan sense, ya, gimana keputusan itu, ya, prosesnya akan diambil begitu ya, seperti itu. Ya, tidak salah, komputasi itu adalah untuk menghitung begitu ya, seperti itu. Ya, oke. Oke, Prof. Ini nanti matriksnya 2x3 ya, Prof? Enggak. Oh, bukan ya, Prof? Oke, matriksnya baik. 2x2. Oh, walaupun ininya 3. Ya, 2x2. Kan yang apa? Hanya ada 2 pemain kan, yang ingin berubah dan tidak ingin berubah kan, betul nggak? Tapi bukannya fraksinya ada 3 itu, Prof? Ada Golkar, ada PDIP, sama poros tengah tadi. Betul, tapi tadi kan saya sudah menjelaskan, yang poros tengah itu tidak semuanya setuju, ya, dengan. Oh, berarti terbelah, yang poros tengah terbelah menjadi 2 juga. Iyalah. Karena votingnya itu individu-individu. Wah, berarti kalau ujian saya mungkin ikut salah juga, Prof, karena mikirnya 2x3, Prof. Ini 2x2, Pak Asri. Ya, persepsinya seperti itu, Prof. Karena kan persis. ada 3 partai tadi. Persis. Karena ada 3 partai, ya, satu partai itu mempunyai pendapat yang solid satu. Ya, ya berarti kan? yang di poros tengah itu bisa berseberangan juga ya? Bisa. Wong yang namanya, ini kita bicara politik ya Pak ya Asri, Pak Asri. Yang namanya NU aja faksinya macam-macam. Yang Muhammadiyah aja faksinya macam-macam kan. Ada yang faksinya Pak Syafi'i Ma'rif, ada yang Amin Rais, ada juga. Betul sekali.
ada yang ini dan sebagainya begitu ya. Itu sebagai contoh begitu. Ini menarik banget ini. Nah, ada berapa matriksnya? Berapa kali berapa begitu kan? Ya 2 kali 2. Ada berapa strategi? Ada yang bilang 9 kali 8 gitu. Enggak, ternyata cuma 3 kali 3 gitu kan. Itu ceritanya. Hitung-hitungannya hasil akhirnya seperti itu. Waduh, ditipu sama Pak Budi ini. Gitu ceritanya. Gitu. Ya. Tapi yang penting, saya juga nggak menuntut saudara itu harus benar begitu. Tapi yang saudara kerjakan itu saya mengikuti, cara berpikirnya kemana, arahnya begitu. Itu yang saya nilai. Ya, arahnya kemana begitu. Ada yang sudah, karena terbiasa dengan pengambilan keputusan yang sifatnya krusial begitu, arahnya ke sini. Yang masih baru lulus begitu, seperti itu. Ya, oke. Ya. Nah, saya akan memberikan contoh, yaitu terkait dengan bentar ya. Sudah ya, ini ya, saya stop share dulu. Ya. Kemudian saya akan memberikan contoh ini. Rantai ini. Permainan yang itu tadi ya. Sebentar. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Saya sambil nyari-nyari. Tadi sudah saya siapkan di ini komputernya terkait dengan jaringan ada masalah begitu. Jadi saya ambil contoh lagi yang tadi ya, yang tahanan itu tadi ya. Sebentar. Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Sampai Markov. Bentar, game teori ya. Ya.
Oh, susah ini dicari ini. Bentar ya. Download game teori. Nggak bisa dibuka. Oh, di sini. Open. Nggak bisa dibuka. Bentar ya. Nggak bisa dibuka, sebentar. Filenya sudah terkirim, cuma nggak bisa. Bentar ya. Saya cari dulu di sini, mungkin ada sisa-sisa file yang, ya, mudah-mudahan ada. Yes, ada. Sebentar ya. Ya, buka. Nggak ada. Sebentar. Nggak bisa di. Ini ada permasalahan di. Oke. Sebentar ya. Nggak bisa dibuka. Nah, ada sebentar ya. Nah, ini contoh ya. Bentar, yang ketemu ini ya, tapi banyak yang ini. Ya, saya memberikan gambaran aja. Oligopoli. Ya. Nah, ini contoh. Ya, teori permainan ya yang menceritakan ya terkait dengan ya oligopoli. Ya. Di mana kita semua yang dari ekonomi udah tahu atau paham apa itu oligopoli, yaitu ada banyak pembeli, ya, kemudian ya penjualnya itu sedikit. Contohnya saya nanti bisa memberi ilustrasi antara ya
kecenderungan oligopoli antara Mitsubishi dan Toyota. Nah, contohnya apa? Contohnya apa, Pak Asri? Contohnya apa? Contohnya itu begini, ya, persaingan yang begitu tajam antara Mitsubishi dan Toyota untuk merebut pasar di Indonesia. Itu begitu luar biasa sehingga kedua-duanya itu kewalahan. Biaya marketingnya itu menjadi sangat tinggi, tapi dampak dari peningkatan penjualan itu relatif nggak beranjak. Ya, maka ya dasar daripada ya sudah tidak menjadi persaingan lagi, justru menjadi sebuah kolaborasi. Dan semangat daripada bisnis sekarang ini kan bukan persaingan, betul nggak? Ya, tapi kolaborasi. Collaboration. Ya, pertemanan. Ya. Kalau kita masih bermusuhan terus begitu, kapan sampai nggak ada untungnya? Ya, ya. Di dalam collaboration itu, yaitu saya ambil contoh nyata yang sebenarnya mengarah ke monopoli, yaitu antara mobil MPV ya. MPV itu apa namanya? Vehicle, M-nya itu apa, P-nya apa? Multipurpose ya, vehicle begitu. Ya, yaitu antara Avanza dan Xenia. Ya, karena persaingan antara Mitsubishi dan Toyota di mana mesinnya pada awalnya berbeda, maka biayanya jadi tinggi. Ya. Justru tidak bisa bersaing lagi begitu. Ya, tidak bisa bersaing lagi. Maka mereka bertemu, ya. Oke, kita ini penjualnya cuma 2 atau 3 begitu kan. 2 atau 3 begitu. Sehingga ya kita bersaing terus, tapi ya, efek daripada penjualan itu sedikit. Makanya kita bikin satu mesin saja untuk menekan ongkos. Maksudnya Daihatsu dengan Toyota mungkin, Prof. Ya? Iya, betul. Betul, Daihatsu dengan Toyota. Kita bikin satu mobil MPV, mesinnya. Oke, you kembangkan sendiri-sendiri. Ya. Nah, Xenia dan Avanza itu kan bedanya tipis gitu kan ya. Sangat beda tipis begitu kan. Tapi harganya ya beda 10 sampai 15 juta begitu kan. Tapi harganya turun sebenarnya, turun sekali begitu. Sehingga kedua-duanya bisa memiliki ya perolehan keuntungan yang lebih gede. Dan berhasil. Artinya apa? MPV itu ya kalau nggak Xenia, Avanza. Gitu kan ya. Kalau nggak Xenia ya Avanza begitu. Sehingga model-model ini ya ini sebagai contoh ya di mana ya MPV itu mobil yang sebenarnya sangat elastis begitu ya. Dan sangat sensitif terhadap harga. Karena apa? Itu kelas menengah ke bawah. Betul nggak? Ya kan, kelas menengah ke bawah begitu. Sehingga ya ini sangat cocok ya kalau kita kembangkan dengan ya pendekatan ya teori permainan dengan sistem oligopoli model begitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan begitu detail begitu ya, tapi saya hanya ingin menjelaskan prospek. Ini bisa dijadikan objek apa namanya judul sebuah tesis. Ya. Saya yakin saudara kuliah itu pasti selesai tepat waktu. Tapi pengalaman saya ada 12 mahasiswa dari MMT, ada yang ya berapa semester itu? Sekitar ya
hampir 12 semester. Jadi 6 tahun. Ya. Saya ngitung-ngitung duitnya kaya juga dia ya. 15 juta dikalikan ya 30 juta kali 6 tahun. Gede banget gitu kan. Saya sampai bilang, Mas, ini sebenarnya sekolah itu sudah bukan hak Anda loh. Haknya anak Anda gitu. Makanya saya push Anda untuk segera selesai begitu. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Membuat topik yang menarik. Ya, untuk buat topik yang menarik tentang metodenya nanti kan sudah kalau buat tesis sekarang itu belum tahu metodenya. Ya, belum menguasai metodenya. Tapi dengan membuat tesis itu kan saudara belajar dan hanya itu metodenya. Ya kan? Sekarang kan saudara belajar macam-macam begitu kan. Sedikit-sedikit. Tapi dengan membuat tesis saudara belajarnya satu metodenya itu dan mendalam. Jadi nggak usah khawatir ya. Saya belum menguasai metodenya begitu. Belum menguasai metodenya begitu. Tapi yang jelas sudah bisa membayangkan ini bisa dijadikan sebuah topik. Ya, seperti itu. Nah, kasusnya tidak hanya seperti halnya mobil begitu kan, tapi banyak hal-hal yang menarik. Dalam kasus manajemen strategi yang menyangkut kebijakan, ya banyak juga ya pendekatan-pendekatan teori permainan yang mana teori permainan itu ya tidak hanya memfeeding pembuat kebijakan di dalam memutuskan sebuah kebijakan, tetapi juga mengawal kebijakan tersebut. Setuju? Mengawal. Kenapa harus dikawal kebijakan tersebut? Karena kebijakan itu diambil, pasti ada yang pro dan kontra. Setuju nggak? Ya, yang pro support, yang kontra ya bikin masalah terus. Betul nggak? Dan itu terlihat juga ya, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam politik juga seperti itu. Karena apa? Kita belum dewasa. Ya, beda dengan di mana ya? Saya ambil contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Saya ngelihat di Taiwan saja. Yang namanya oposisi, ya betul-betul dia profesional oposisi, bukan hanya sekedar ya mencela. Tapi kalau di kita, ya kan, justru sekarang Amerika ketularan Indonesia, gitu kan, oposisinya begitu kan, seperti itu. Jadi ini menarik, ya, dalam hal ini menarik sehingga apa ya istilahnya itu, ya, untuk mengeliminasi, ya, dari anti kebijakan, maka kebijakan itu perlu dikawal. Nah, untuk bisa mengawal kita harus mempunyai alat, tool, wahana yang digunakan untuk ya melakukan monitoring terhadap hasil atau capaian dari kebijakan tadi. Ya, teori permainan berfungsi sebagai itu, bukan hanya untuk mengambil sebuah kebijakan. Ya, saya ambil contoh ilustrasi itu. Nah, kalau berminat ini nanti akan saya kirim ke saudara Timur yang ada WA-nya saya di saudara Timur, jadi nanti saya bagi-bagi gitu ya, saudara Timur, nanti dikontribusikan ke teman-teman yang lain. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau untuk yang topik hari ini, rantai Markov ada handout-nya juga mungkin, Prof? Ada, rantai Markov ada juga. Ya, nanti saya, maaf, ini minggu keberapa ya? Saya akan menjelaskan rantai Markov. Ya, kalau misalkan ini sudah minggu ke-15, ke-16, minggu ke-16 saya akan menjelaskan rantai Markov. Ujiannya nanti the next day. Ya, saya beri waktu ya 100 menit, kemudian seperti skenario tadi saya sampaikan. Setuju? Ya.
rantai Markov ini penting juga. Ya, rantai Markov itu penting dan mudah-mudahan ini bisa men-trigger saudara-saudara sekalian untuk, oh ya saya ambil ini. Ya, saya ambil contoh ilustrasi lagi juga. Ya, pemerintah membuat kebijakan tentang apa? Pembebasan PPNBM. Ada yang kerja di otomotif enggak? PPNBM. Ya, mobil yang di bawah 1.500. Ya, Helena. Iya, Prof. Ya kan? PPNBM. Ya, yang dibuat oleh Erlangga Hartarto begitu. Ya. Nah, kemudian Sri Mulyani maju mundur kan? Maju mundur, dia katakan bahwa oke, ntar dulu deh 3 bulan ke depan. Tapi setelah itu nanti kita lihat ya 1 tahun, efektif atau tidak. Iya kan? Karena apa ini ya? Kebijakan ini mempunyai trickle down effect yang sangat luas. Kenapa harus diturunkan PPNBM agar supaya mobil murah? Ya, ability to pay dari masyarakat turun karena COVID-19. Betul nggak? Kalau turun, efeknya layoff tenaga kerja. Makin terpuruk. Ya. Makin terpuruk. Saya ambil contoh ilustrasi saja Jogja. Sultannya sudah, kalau nggak iso diatur ya lockdown gitu. Tapi tadi pagi Sekwildanya tidak ada lockdown. Karena apa? Pemerintah harus mengasih rangsum pada masyarakat yang nggak boleh keluar-keluar. Iya kan? Seperti itu. Jadi kembali ke masalah ya PPNBM itu karena kita ditekan oleh COVID itu, sehingga pemerintah harus ya menjaga perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi itu jalan kalau ya daya beli ada. Daya beli ada kalau ada pendapatan. Gitu kan? Itu sebuah keterkaitan sistemik. Nah, ini kasus yang menarik. Kasus yang menarik. Mudah-mudahan saudara bisa memberikan sebuah ya alternatif tesis yang apa namanya? Bukan hanya dari sisi akademis saja, tetapi juga harus bisa mempunyai kemanfaatan. Ya, kemanfaatan. Saya kira itu. Ya. Oke. Nah, ini pas kondisi nggak terlalu bagus, sehingga saya banyak tadi mati-mati begitu, maka ini nanti Markov chain akan saya berikan ke saudara Timur. Ya, saya jelaskan minggu depan. Gimana? Apakah perkuliahan ini sebenarnya sebuah perkuliahan yang menarik atau ya just a methods, ya kita jalanin aja begitu. Terutama yang mau ngambil manajemen strategi atau apa begitu ya, silakan. Ini bisa kita gunakan. Gimana Pak Kurniawan di PLN kan ya Pak? Di apa? Bukan PLN. Di bank, Prof. Oh di bank. Oke. Di bank ya? Iya. Oke. Ya menarik Prof. Cuma sepertinya harus banyak latihan ya Prof ya, karena terkadang kita menghadapi satu permasalahan itu membuat modelnya itu gimana gitu. Jadi harus mikir agak lama gitu. Betul. Gitu. Ya, memang begini Pak Kurniawan, dalam praktek manajemen memang kita harus banyak latihan,
dan itu fungsi dari jam terbang. Ya, fungsi dari jam terbang. Kalau Bapak sering dihadapkan pada masalah yang krusial, maka akan menjadi ya tangkas untuk ini ya. Tetapi kalau memecahkan masalah dalam hal sebuah case, taruh kata tadi, misalkan ya terkait dengan persaingan ya antar ya bank begitu ya. Saya punya studi menarik, saya membuat sebuah penelitian juga terkait dengan kalau kita bicara bank. Ya, beberapa waktu yang lalu ya Pak Kurniawan pasti paham ya kenapa SBI itu dinaikkan. Ya. Kira-kira apa latar belakangnya Pak SBI dinaikkan? Untuk meningkatkan itu, Prof. Apa namanya? Apa? Menurunkan laju inflasi. Ya, menurunkan inflasi dengan cara apa? Artinya bahwa kalau SBI naik, suku bunga bank naik, maka ya kita pada waktu itu dihadapkan pada ya dana yang digunakan untuk kredit konsumsi itu tinggi sekali, Pak. Ya. Tapi dana yang digunakan untuk kredit investasi rendah. Artinya apa? Artinya konsumsi masyarakat itu tinggi banget. Ya, konsumsi masyarakat tinggi banget. Sehingga apa? Kalau ini terus-menerus, terutama untuk taruh kata untuk mobil, ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya banyak uang yang drain keluar, ya kan? Maka suku bunga bank dinaikkan, ya retail juga akan naik. Kalau mereka naik, maka ada peraturan juga bahwa leasing company tidak boleh hanya dengan 500.000. Saya ingat banget ya, 500.000 ya bisa bawa pulang motor. Ya. Ya kan, dipakai untuk lebaran. Setelah pulang dari lebaran dijual lagi gitu kan. Nah, hal-hal itu ya kita bisa melihat akan menjadikan bubbling ekonomi. Ya, seperti terjadi di Amerika. Karena kredit ya untuk properties terlalu tinggi ya kolaps Amerika. Nah, itu caranya Indonesia pada waktu itu bagus banget. SBI dinaikkan. SBI dinaikkan apa? Akhirnya properties nggak laku. Ya. Tapi luar biasa orang Indonesia itu otaknya hebat, jago. Ya, begitu leasing tidak boleh leasing itu kalau nggak salah 60% harus dibayar. Yang 40% boleh dicicil. Ya. Edun banget itu orang Indonesia itu. Dan bank-bank itu juga rada-rada nggak ini ya, nggak mendidik. Apa yang terjadi? Yang terjadi, oke, 60% peraturan pemerintah, gitu kan. Tapi bank juga mengeluarkan kredit untuk membayar uang muka. Jadi, kebayang nggak Pak Kurniawan? Bank mengeluarkan kredit untuk membayar uang muka. Gitu kan. Saya melihat, wah gila ini. Ini hanya terjadi di Indonesia ini. Ya. Akibatnya mungkin apa? ini Prof, kalau bukan bank tapi ini apa developer. Ya, Jadi, developernya sendiri gitu. Jadi akhirnya mengakali dengan in-house credit gitu. Betul, Credit betul. In-house ya. credit. Iya, iya, betul ya. Bukan bank.
ya. Tapi propertiesnya kemudian juga leasernya kan ya, leasernya itu. Nah, ini hanya terjadi di Indonesia itu, seperti itu. Sehingga apa? Nggak efektif, betul nggak? Nggak efektif kan? Kebijakan itu nggak efektif. Nah, ini menarik. Ini jadikan topik lah, gitu. Jadikan topik. Gitu. Ya. Dan itu kalau masuk ke jurnal internasional gampang sekali gitu maksudnya gitu. Ya. Nah, ini sebagai ilustrasi yang sangat bagus yang bisa digunakan pendekatan-pendekatan seperti game teori, kemudian teori sistem dinamik dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dari tool nggak ada masalah. Tapi ide inovasi kebaruan temuan-temuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, itu. Ya. Oke, kalau sementara ini mudah-mudahan saudara terprovokasi untuk membuat sesuatu yang bagus lah begitu ya, topik-topik tesisnya. Ya, silakan dipikirkan mulai sekarang. Begitu. Terima kasih. Saya nanti akan kirim ke saudara Timur. Paling lambat besok pagi ya, kalau enggak nanti malam begitu ya, Mas Timur. Baik, Prof. Oke. Ya, Prof. Izin, Prof, untuk presensinya belum, Prof? Ya, presensinya nomornya 549 561. 549-561. Silakan. Sudah semua? Belum, Pak. Belum. Sudah, Prof. Sudah, 549, 561. Oke. Ya. Tolong dicatat 549, 561. Kelihatannya absennya masih buka. Terus. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Maaf sekali, tadi banyak yang terputus-putus, kemudian juga saya harus pindah dari laptop ini ke laptop ini. Takes time, banyak waktu yang hilang, tapi akan saya ganti minggu depan untuk menjelaskan rantai Markov, dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, ya bukan hanya dari sisi metode, tapi case-case ini bagaimana, Prof? Gitu ditanyakan. Nah, saya senang. Ya, oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam dan sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih.